Pak Kades ya. Iya. Tak apa lah Pak, sini aja Pak, agak pinggir sini. Saya biasa nggak pala banyak-banyak kali kirinya, duduk. Tadi geser Pak. Tapi pentasnya. Hah? Ya. La ilaha illallah. Goyang ya. Di situ di belakang apa situ? Udah nggak apa-apa sih Pak. Ah. Papanya ya. Aman. Situ. Tak pala apa kalian. Cek. Ini ada mic 4. Kita tes satu-satu mana yang cocok. Ibu, ini cocok. Ini cocok. Ini cocok. Ini cocok. Ini berarti. Saya Bu, biasa ceramah nggak pala pakai duduk. Karena saya pun ceramah biasa paling lama 15 menit. Makanya betul-betul orang ibu ini 15 menit. Kadang-kadang kalau dikasih diskon mau 4 jam. Nah, ya. Bisa kita mulai Bu? Nah, Pak Bapak bisa kita mulai Pak? Ya. Jam 10.15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, saya kasih pantun dulu. Namanya pantun Sinandong. Pernah dengar ibu pantun Sinandong? Bukan gerondong ya. Jalan-jalan ke Berastagi, jangan lupa membawa roti. Bapak Ibu yang jawab salamku nanti, ku doakan berangkat haji. Jalan-jalan ke tebing tinggi, jangan lupa singgah di rumah Wa'adi. Ibu-ibu yang gak jawab salamku nanti, ku doakan laki ibu kawin lagi. Gue cari ibu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat yang sama-sama kita hormati yaitu umarah kita Bapak Kades Kepala Desa Bukit Kerikil. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Bapak Dewan kita Bapak Dewan Kabupaten Bengkalis. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Bapak PBD. Hormat yang sama kita sampaikan teristimewa kepada para alimin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ataupun tahun 2025. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Ketua Perwiritan Akbar Sedesa Bukit Kerikil. Kemudian hormat yang sama teristimewa kita sampaikan kepada qari'ah kita tadi dan sari tilawah yang sudah menyentuh hati kita. Kemudian hormat yang sama tak lupa pula kepada Bapak Kadus, Bapak RW, RT yang mungkin hadir pada kesempatan yang mulia ini. Hormat yang sama kita sampaikan kepada seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Perwiritan Yasin Akbar serta anak-anak kita yang sangat luar biasa yang telah menyentuh hati kita tadi dengan puisi tentang Palestina tadi. Kemudian umumnya kepada kita semua hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari berbahagia ini tidak ada kata yang paling indah yang keluar dari lisan kita selain daripada ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Ya Allah, nggak ada ngaminkan. Ada kadang-kadang pantun itu dia pantun lawak ada, pantun nasihat ada, pantun doa pun ada. Pantun doa ini ulang ya Bu, Pak. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur.
Orang yang bersyukur rumah tangganya akan akur. Orang yang bersyukur bahagia di alam kubur. Orang yang bersyukur dijauhkan sifat takabur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, Ustaz, apa yang mau kami syukuri Ustaz? Ladang enggak lebar, rumah enggak mewah, mobil enggak banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang mau kita syukuri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, Bu. Ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, Pak. Nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Apa dua yang nikmat itu? Kata Rasulullah, manusia akan melupakan nikmat yang dua ini apabila Allah berikan dia nikmat yang dua ini, lupa kepada Allah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Sehat ibuku. Ibuku tengah sehat. Ibuku sana sehat. Bapak-bapakku sehat. Alhamdulillah. Oleh karena itu kata ulama besar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ia katakan wal afiyatu hiya a'la darajatir rizki. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya yang Allah berikan. Percaya enggak Ibu? Apa buktinya orang yang kaya, kebunnya lebar, banyak hartanya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, ketika Allah uji dengan penyakit gagal ginjal, tumor, stroke, gula, diabetes, maka akan dijual semua hartanya supaya bisa berobat ke pena. Betul? Betul. Oleh karena itu harus sadar kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adakah orang yang tak datang hari ini di majelis taklim ini? Ada. Ada enggak yang enggak datang pada kesempatan yang mulia? Kenapa tahu Ibu? Ibu kira rupanya Ibu kira. Kenapa enggak datang? Jangan pernah dulu seujon kepada manusia. Kenapa? Orang yang seujon kepada manusia sama dengan dia berburuk sangka kepada Allah. Kenapa dia enggak datang acara ini? Mungkin sedang sakit, ya kan Pak Kah? Sedang kumat penyakitnya, lambungnya kambuh, atau sakit perut, sakit gigi, segala macam. Biasa itu, penyakit itu kambuh, penyakit itu datang kadang-kadang memang pas majelis-majelis taklim. Tapi kalau artis datang sehat, walafiat, makan enak, tidur nyenyak. Tapi kalau udah pengajian yang banyak penyakit berdatang. Allah. Oleh karena itu sayanglah kita kepada kesehatan ini. Kata Rasulullah, wasihataka qabla saqamika. Ingat masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua akan diuji Allah nanti suatu saat dengan penyakit. Adakah orang yang tidak ada penyakitnya? Enggak ada. Semua pasti pernah sakit. Dokter spesialis penyakit dalam, adakah sakitnya? Ada. Bahkan saya pernah berjumpa dokter spesialis penyakit dalam, ternyata kena diabetes, ternyata kena gula. Saya tanya, Dok, kenapa bisa dokter kena penyakit? Cemanalah Ustaz. Kita ini hanyalah manusia biasa. Seenak-enaknya makanan kita, sesempurna-sempurnanya makanan kita, serajin-rajinnya olahraga, tapi kalau sudah Allah berkehendak atas segala sesuatu kepada kita, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, orang tuaku yang dimuliakan Allah, maka manfaatkanlah nikmat kesehatan ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Pas sehat ibu datang, ibu wirid. Pas sehat ibu datang, ibu pengajian. Pas sehat datang silaturahim. Kenapa? Nanti ada masanya kepingin kita pengajian.
Orang yang di rumah sakit kepingin sehat, orang yang di alam barzah kepingin hidup. Lalu kita kepingin apa? Ayo, kita kepingin apa? Tidak ada kepingin kita kecuali kita berkeinginan masuk ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, apa tadi kata Pak Dewan? Pinoman ada diamalkan Pak Dewan ya. Jadi mudah-mudahan ini satu poin, udah 2 poin. Yang pertama, tingkatkan rasa syukur. Yang kedua, mari kita manfaatkan kesehatan. Mari kita jaga kesehatan. Menjaga kesehatan bukan hanya makan daging. Senin daging, Selasa ikan, Rabu udang, Kamis tahapalah, apapun daging berusaha jadilah. Bukan. Menjaga kesehatan itu bukan hanya jasmani, besti, tapi rohani. Kata Rasulullah, setiap badan itu ada segumpal daging. Apabila bagus segumpal daging itu, maka semuanya akan bagus. Apakah itu? Ala wahya qalbu, yaitu hati. Makanya bersihkan hati kita. Kalau kita mau sehat, bukan hanya makan yang enak, bukan hanya olahraga, tapi bersihkan hati. Jauhi sifat iri dan kita maku ngam sombong angkuh. Ayo ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di perwiritan ini kita jangan ada kita memiliki sifat iri dan dengki. Ini enggak, orang beli kulkas dia kedinginan, orang beli kompor gas dia kepanasan, orang beli mobil dia menggigil, orang naik tensi, orang naik haji dia pula naik tensi, orang beli ambulan dia yang mati di tempat. Allah, jauhkan sifat iri dan kia, Bu. Kalau kawan ibu beli jilbab baru, nggak usah ange itu. Tahu ange? Ange itu kalau masakan Kota Pinang iri. Kau tengok layun kan, udah jilbab baru lagi dia. Baru lagi semalam jilbab baru. Jilbab baru lagi dia. Itu rezekinya. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezeki atas dirinya. Jangan pernah kita iri dengan rezeki orang lain. Walaupun terbelinya pesawat 14 diparkirkannya di halaman rumahnya, jangan pernah iri, syukuri. Semoga kita bisa pinjam harta dia. Ustaz, kadang-kadang gini Ustaz loh, dia punya mobil loh Ustaz, semua ada Ustaz, dipinjam nggak dikasihnya Ustaz, biarkan, nanti mati dia nggak akan naik apa aja ke alam barzah. Mati nggak akan pakai gamis terbaru. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pakaian terakhir kita, seindah-indahnya pakaian di dunia ini, terakhir kain kapan? Semewah-mewahnya mobil kita, kendaraan kita di dunia ini, nanti kendaraan kita yang mengantarkan kita ke alam barzah adalah kerendah. Betul tak? Semewah-mewah rumah kita di dunia ini, rumah kita terakhir adalah tanah wakaf. Ada nggak orang yang dikebumikan di ladangnya 800 hektar? Ada? Nggak ada itu. Kita ini minjam. Kita ini nanti terakhir hanya menempati wakaf orang. Ada seseorang yang masa hidupnya, maka ia wakafkan, kuwakafkan tanahku ini 2 hektar untuk pemakaman kaum muslimin. Disitulah tempat kita nanti. Di mana di sini tanah wakaf? Di mana sini kuburan? Oh Bu, kuburan di mana? Ibu lewati tadi kan? Kalau meninggal nanti kita ke situ kita Bu. Ke situ kita. Pasti ke situ. Apa mungkin nanti Ibu, oh Bang, kalau aku nanti mati Bang, aku nggak mau situ Bang, rame kali loh Bang. Hancur kali. Bang, aku nanti dapat dikebumikan di kebun kita ya Bang, yang 80 hektar ya Bang. Nggak ada. Aku belum pernah tahu ada orang meninggal dunia dikebumikan di tanahnya yang lebar, nggak ada itu. Pasti minjam tanah wakaf 1 kali 2. Oleh karena itu, jangan pernah kita sombong, angkuh, iri, dengki, tamak, jangan. Mari kita bangun hati kita yang bersih. Senang orang merupakan senang kita, kesulitan orang merupakan kesulitan kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara.
Hakikat persaudaraan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bagaikan satu tubuh. Sakit tangan kanan, sakit tangan kiri, sakit kaki kanan, sakit kaki kiri, sakit kepala, semua sakit. Harus begitu menjadi seorang mukmin. Jangan orang menderita awak ketawa-ketawa. Jangan. Orang bahagia kita pula yang sengsara. Jangan. Bahagia orang adalah bahagia kita, susah orang adalah susah kita. Mudah-mudahan ibu-ibu pengajian ini bisa mengamalkan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu yang kedua adalah nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sempat. Banyak waktunya Allah berikan 24 jam. Ada wirid nggak datang, ada pengajian nggak datang, ada acara-acara keagamaan tak datang. Nah, inilah orang yang melupakan nikmat kesempatan. Maka Allah katakan dalam Quran surah Al-As, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Manusia yang mana merugi? Itulah manusia yang lalai terhadap waktu yang Allah berikan kepadanya. Itulah manusia yang tidak menyempatkan kesempatan yang selagi ada untuk dirinya untuk melakukan amal perbuatan. Mudah-mudahan dua nikmat ini bisa kita jaga, kita pergunakan selagi kita masih hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah bertanya kepada kita dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Allah tanya kita. Wahai suami, dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? Ya Allah. Ada laki ibu di sini. Tandai. Sekelai kupotek. Wahai suami, dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? Terpaksa gitu ibu. Terpaksa aku pergi jauh darimu. Allah. Jangan ibu pancing-pancing aku bernyanyi. Aku mantan KDI, mantan lidah, hati-hati. Maka aku berterima kasih kepada kakakku Maulidah Hasina Sution dan Abang Sutejo yang kami tadi sampai malam tengah 3. Jadi kakak saya ini mengundang udah bulan-bulan yang lewat, entah udah berapa bulan. Alhamdulillah Allah jodohkan saya bertemu dengan ibu-ibu di majelis taklim ini. Nah, jadi jangan salah sangka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Jangan ibu pancing-pancing aku menyanyi. Ku suruh nanti keyboard cuma muter suara, selesai kita. Bisa ku bikin acara konser, berubah acara konser bisa, mau Melayu bisa, mau Cina bisa, mau Belanda bisa, terserah, mau Mandeling terserah. Cuman ceramahnya kita apa menyanyi? Menyanyi katanya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wahai istri, dikasih Allah nikmat suami, apakah istri bersyukur? Kok malah banyakan sini suaranya ya Bu? Sini kayak mana ceritanya nih Bu? Wahai istri, dikasih Allah nikmat suami, apakah istri bersyukur? Aku dengarnya kur. Allahu Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Sadarlah kita bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya nilainya uang, emas, intan, berlian, pangkat dan jabatan, akan tetapi keluarga yang hari ini bersama kita adalah rezeki yang sangat luar biasa. Akhiruz zaman, banyak istri membunuh suami, suami bunuh istri, orang tua bunuh anak, anak membunuh orang tua, tetangga membunuh tetangga, betul? Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya iman. Kemudian tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini, mari kita perkokoh hubungan kekeluargaan kita. Istri dengan suami harus lebih kuat lagi hubungan komunikasinya.
Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Setenar-tenarnya ustadz diundang dari luar negeri, diundang dari Jakarta, kalau nggak ada jamaah, ngapain ustadz? Ngapain ustadz? Hidup ini saling bergandengan tangan, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Walaupun jamaah sekabupaten Bengkalis ini datang, kalau ustadznya nggak ada, siapa yang mau dengarkan? Siapa yang mau dengarkan? Makanya kita jangan pernah memiliki prinsip lo, gue, baik dari ho, baik dari au. Allah, ada orang Mandailing sini. Arti baik dari ho, baik dari au. Artinya itu lakukan untukmu, lakukan untukku. Jangan begitu. Kita harus saling tolong menolong. Mana yang bisa kita tolong. Nggak bisa materi, tenaga. Nggak bisa tenaga, pinomat doa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka pemimpin butuh kepada rakyat, rakyat butuh kepada pemimpin, ulama butuh kepada umat, umat butuh kepada ulama. Betul? Maka kita ini harus bisa membangun komunikasi, bisa membangun kekeluargaan secara internal di desa Bukit Kerikil ini, dan secara umumnya adalah mungkin sekabupaten Bengkalis ini. Mudah-mudahan kekeluargaan kita semakin erat, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian salawat beriringkan salam. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi kita, sebagai contoh kita, sebagai contoh uswatun hasanah dalam aspek apapun. Contoh yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari kita berselawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ciri-ciri umat Nabi Muhammad yaitu umat yang sering berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini, tandanya kita berhasil membuat acara bukan hanya sekedar seremonial belaka, adalah kita sebagai umat Rasulullah semakin membumikan sholawat. Apa janji Rasulullah? Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali dalam sehari semalam, maka 30 hajat permintaannya dikabulkan Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering saya sampaikan dalam ceramah saya, ada 3 deking yang paling kuat di dunia sampai akhirat. Deking yang paling kuat bukan uang, deking yang paling kuat bukan orang dalam, deking yang paling kuat bukan dukun. Maka hikmah peringatan Isra wal Mi'raj yang pertama adalah, mari kita kuatkan akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Kita ini bukan hamba uang, kita adalah hamba Allah, bukan hamba uang. Oleh karena itu jangan kita sampai syirik. Ada orang mengatakan, kalau nggak ada uangmu 300 juta, tak akan jebol anakmu polisi. Pernah dengar kayak gini? Ini syirik. Kalau nggak ada uangmu BMM, nggak akan jebol kau menjadi anggota dewan. Ada seperti ini. Ini syirik. Ada orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Nggak ada uang, selimper di belah 7 pun nggak ada uangnya. Jebol P3K, jebol anggota dewan,
jebol bupati, jebol PNS, jebol polisi, jebol tentara. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang paling kuat selain daripada kekuatan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Apapun persoalan hidup kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan mengajari burung terbang di awan, bukan mengajari tukang sampan mendayung sampan, bukan mengajari pemain bola menipak bola. Aku hanya saling mengingatkan kita satu sama lain. Tidak ada manusia yang tidak diuji Allah. Ada orang diuji dengan kekayaan, semakin kaya semakin tidak taat. Ada orang diuji dengan kemiskinan, semakin miskin tidak semakin taat. Ada orang diuji dengan jabatan, semakin punya jabatan semakin jauh dari Allah. Ada orang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan istrinya, ada orang diuji dengan anak-anaknya, ada orang diuji dengan tetangganya. Semua ini, hidup ini kata Rasulullah adalah ujian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aku bukan bentak-bentak ya Pak. Memang orang Mandailing itu begini modelnya. Itu pun kalau mau kita ganti model ceramahnya boleh. Kita ganti model ceramahnya ya. Begini aja. Ibu-ibu, mari kita mendekatkan diri kepada Allah. 40 jam nggak siap ceramah dulu. Jadi jangan ada yang sakit hati. Ini bukan bentak, yang beginilah modelku ceramah. Dan mohon maaf, suara saya memang udah mulai habis. Bukan karena banyak-banyak jadwal, enggak. Saya enggak pala banyak-banyak kali jadwal. Banyak kali pun enggak apa namanya kalau bahasa Mandiri enggak terjalopi ataupun enggak bisa diisi. Jadi ini karena mungkin begadang, pulang jam 2, enggak sempat tidur, sholat subuh, enggak bisa lagi tidur. Kenapa? Karena memang ada acara-acara keagamaan. Oleh karena itu, apapun persoalan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mengadu kepada manusia. Akhirul zaman, zaman digital, semua serba online. Ada ibu-ibu edit pro di sini. Banyak. Hai bunda-bunda, bunda-bunda, ini suami saya bunda-bunda. Mau makan enak, uang nggak ada bunda-bunda. Bukannya ada aku menanya banyak atau enggak. Tidak semua bisa kita posting ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia sampai akhirat. Tapi apa yang terjadi saat ini? Saat ini nggak dapatnya aib orang, aib rumah tangganya diceritakannya di media sosial. Buat story, sap-sap, suamiku sungguh tega engkau suami, ku tinggalkan aku 88 tahun, beginilah kau tinggalkan segala macam, anak 2 segala macam. Semua diceritakannya di media sosial. Ya Bu, apapun persoalan kita, cerita kepada Allah. Sian dia doroni balaka, sian gunung, sian padang bolak gunung tua. Tu dia peau manganaka, tai hangoluan indah maruba. Tu dia peau manganaka, tai hangoluan indah maruba. Bulung-bulung ni si mangarata, nadi tinggang ni hodong ni alopa. Indah musosalida amaina, naso adong sato papeharatona. Sambung. Oh Tuhan, asik-asik itu bukan hafal ibu. Aku tadi awal aku bilang suara aku habis. Jadi kok kecepit-kecepit maklumkanlah. Oh Tuhan, Tuhan ada pengaduan, tolong malehen di audalan,
dalan hangoluan na denggan mamalungun badan giot sonang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sering saya ceramahkan dalam bahasa-bahasa Mandailing. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kadang-kadang kita yang merantau ini sudah setengah hajab yang berusaha. Semua usaha sudah kita lakukan, udah peras keringat, tenaga habis, waktu habis, kok kehidupan begitu-gitu aja. Ekonomi begitu-gitu aja, iman begitu-gitu aja. Apa salahnya? Yang salah adalah karena kita kurang munajat kepada Allah. Itu aja yang kurang kita, Bapak Ibu yang Allah. Kurang kita munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bu, apa cita-cita ibu setelah menikah? Bingung? Bu, apa cita-cita ibu setelah menikah? Dulu kalau kita masih sekolah, kau tanya guru, "Oh Yuni, apa cita-citamu Yun?" Jadi bidan. Oke lah bidan. Setelah menikah, ku tanya, apa cita-cita ibu? Selesai. Ayo, apa cita-cita ibu setelah menikah? Apa? Cari makan. Sini modelnya menjawab jemaah ya. Cita-cita ibu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi istri yang soleha, masuk ke dalam jannatul firdaus, masuk ke surga firdaus. Mau ibu menjadi istri yang soleha? Mau ibu menjadi istri yang masuk ke surga? Jangan pernah melawan kepada suami. Ya ini belum selesai aku ceramah. Belum lagi siap aku udah kena giling aku. Suami yang kayak mana? Ya kami pun tahu. Kami ini suami bukan kaleng-kaleng loh. Nah, itu namanya beslor. Jangan pernah melawan kepada suami satu huruf pun. Ya tunggu loh, tunggu. Ya Allah, kaget aku, kaget. Jangan pernah melawan kepada suami. Suami ibu sering bentak, diam, tahankan. Tunggu dulu loh. Suami ibu sering bentak, sering maki-maki, sering nyenggak-nyenggak, diam, sabarkan, diam, sabar. Sabar loh, sabar. Ya Allah, tunggu loh. Nanti suami dimarahi. Oh dek, kau memang kayak mana? Gak beres kau yang makan gak siap, baju gak kau cuci. Diam, istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istri yang soleha tidak melawan kepada suami satu huruf pun. Apa amalannya ini? Ini dengarkan ibu, ini amalannya. Biar jangan ribut orang ibu. Ini amalannya. Bangun ibu tengah malam jam 4. Ada jam di rumah? Masih ada baterainya? Ada kadang gitu, awak tengok jam itu, loh kok jam 2, padahal masih jam 12, karena habis baterai. Udah, bangun ibu jam 4, supaya jangan lewat subuh. Kalau kita mau sholat tahajud, bangunlah sepertiga malam terakhir, jam 4, sampai menjelang waktu subuh. Kenapa? Supaya nggak lewat subuh kita. Kalau kita bangun sholat tahajud jam 1 sah itu sah, jam 2 sah, jam 3 sah. Cuma kalau kita bangun jam 1, jam 2, kita khawatirkan habis sholat tahajud, maka subuh pun lewat. Betul? Bangun jam 4. Udah. Ambil air wudhu. Cak, 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 cak. Cak, 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 cak. Udah. Ada sejadah di rumah. Sejadah ada, Bu, sejadah. Bentangkan. Seret. Udah. Pasang niat. Usolli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca Allah berkabir, baca Al-Fatihah. Kalau hafal ibu, baca wasyamsi wa duhaha. Kalau enggak, Al-Kafirun. Kalau enggak, apapun yang hafal. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamida. Allahu Akbar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoa ibu kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah,
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu wahai hambaku, maka niscaya doamu akan aku kabulkan. Baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Menangis ibu, menangis. Siapkan ember di sini. Sudah, siapkan ember, nangis doa. Ya Allah ya Tuhan, tidak ada daya dan upayaku ya Allah di malam hari yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, ini kan bercurhat. Kalau nangis dalam sholat itu, kalau nangisnya karena mengingat dunia itu makruh. Tapi kalau nangis mengingat dosa itu bagus. Jangan nangis saat sholat. Allahu Akbar. Ya Allah suamiku ya Allah. Ini makruh. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah maha segala-galanya ya Rabb. Sudah 5 tahun berumah tangga sama ya si Udin ya Rabb, sama ya si Adi ya Rabb, sama ya si Yani ya Rabb. 10 tahun berumah tangga ya Rabb, 15 tahun gak ada perubahan sama suamiku ya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, di malam yang mulia ini ya Allah, apabila suamiku gak bisa berubah ya Allah, tolong cabut nyawanya ya Allah. Amin. Udah puas. Nah, itulah dia. Hati-hati kita sebagai seorang suami, doa istri yang terjolimi cash langsung dibayar Allah. Tapi jangan itu doanya mati nanti suami mati. Hati-hati Pak. Makanya Bu apa? Nggak ada gunanya merepet. Kalau merepet ibu pagi merepet, siang merepet, malam merepet, capek ibu makin kurus ibu. Nggak usah merepet awak. Kalau kami laki-laki ini merepet ibu, aduh, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, sama-sama masuk, sama-sama keluar. Apa hikmahnya? Jangan perbanyak merepet, tapi perbanyaklah munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kata Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Berdoa itu senjata kita. Kalau repetan ini bukan semakin membuat masalah selesai, akan tetapi semakin berantakan dan semakin besar. Tapi doanya Bu, bukan yang tadi ya Bu, jangan salah amalkan ibu. Pernah aku ceramah suatu ketika, maka jamaah nelpon panitia, Ustadz, jamaah tadi malam, Ustadz, meninggal suaminya. Loh kenapa Pak? Aku bilang, diamalkan yang Ustadz bilang. Oh nggak salah, aku bilang. Mati lakinya gara-gara berdoa begitu. Terjolimi pula bilik. Kalau betul-betul terjolimi. Ada kadang-kadang istri pura-pura terjolimi, Besti. Ada kan? Oleh karena itu, doanya bukan itu, tapi berdoa yang bagus. Ya Allah, Engkaulah maha segala-galanya ya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, lembutkanlah hati suamiku ya Allah, tanamkan rasa sayang dan cinta kepada kami keluarganya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Yang biasa suami ibu marah-marah, pulang marah-marah, Assalamualaikum, mana nasi, mana nasi, katanya. Gawat kali suami kayak gini. Ada nggak suami gitu? Ada. Nasi mana nasi. Kok ini yang kayak gini suaminya? Doanya yang pertama tadi, doanya yang pertama ya, ingat. Allah. Udah, berubah suami ibu. Karena ibu berdoa, berubah, yakin berubah, pasti berubah. Itu kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoa kamu yang bagus, niscaya ku kabulkan. Yang biasa marah-marah, ini nggak marah-marah lagi, pulang berubah. Assalamualaikum Umi. Berubah dia. Ini ya gaji abang 14 juta. Yang biasa ngasih uang belanja 25.000. Karena ibu udah doakan dia berubah. Yang biasa kasar makin lembut. Assalamualaikum. Ya Allah. Dipegang tangan ibu sambil ngasih uang gaji 40 juta. आओ सुनाओ प्यारे के एक कहानी एक दिल लगी के पानी Nabi ini si pani ha 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 la 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 la.
Ibu pun saking senangnya, ibu tengok suami ibu. Cahaye tuzuko, cahunggo hargem, marke biril se, oh fiarana kegem. Allah. Ini kan hanya seloro-seloro. Jangan ibu ingat aja lagunya. Makanya kami seorang penceramah ini kadang-kadang Pak Dewan, Pak Kepala Desa, Ustadz, kami dituntut untuk buat lawak. Ini yang penting aku. Seorang mubaligh syiar agama secara umum dituntut untuk membuat lawak. Tahu lawak? Seloro. Jadi ku bilang, kalaulah ceramah itu hanya lawak-lawak, apa pertanggungjawaban kami nanti di yaumil kiamah? Kalau hanya yang kami sampaikan hanya lawak sana, lawak sini, lawak sana, lawak sini. Karena 100% kalau ustadz yang banyakan lawak, ya yang diingat jamaah pun lawak. Pasti, itu yakin aku. Nanti pulang kan, enak ya ustadznya tadi, enak ya. Pandainya India ya, enak ustadznya ya. Wih, enak kali loh ustadz. Allah, aku pernah Pak ceramah, aku motan buat serius. Apa kata dengar orang aku di mobil, dengarku dia berjalan kan. Ini memang ustadznya nggak enak loh yuk. Nggak ada lawak-lawaknya pun. Pakai mana panitia yang ngundang, nggak beres pun. Nyesal kali aku datang loh, nggak ada lawak-lawaknya pun. Pakai mana pun. Maunya mati ustadznya itu loh. Tidak kan betul kayak Allah Tuhanku, cemala gitu. Allah Akbar. Jangan kayak gitu ibu. Jangan gitu kita. Lawak-lawak ini biasa saya pun yang seloro-seloro ini, seloro-seloro mengedukasi. Tidak ada seloro menyinggung pihak yang lain, merendahkan pihak lain. Tidak pernah saya bela Allah seperti itu. Hanya sebagian iklan-iklan belaka saja. Jadi bu, ingat lawaknya, ingat juga kajinya. Jangan ingat kajinya, ingat lawaknya, kajinya tinggal. Maka ibu nanti nyanyi juga, sia-sia aku datang ke pengajian tadi karena ustadznya tidak ada humornya, karena panitia salah undang. Besoknya gak akan mau aku datang lagi, aku berhenti wiritan. Allah, jangan gitu ya. Bapak Ibu juga. Jadi berdoa. Apapun persoalan kita adukan kepada Allah. Anak yang bandel adukan kepada Allah. Suami yang bandel adukan kepada Allah. Istri yang bandel adukan kepada Allah. Tetangga yang zalim adukan kepada Allah. Kenapa? Itulah senjata kita sebagai seorang mukmin. Kita tidak bisa mungkin berbuat banyak, tapi kita bisa berbuat besar, yaitu mengadu kepada Allah. Itu yang pertama. Backing yang pertama paling kuat adalah Allah. Yang kedua, backing yang paling kuat adalah Rasulullah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, mari kita andalkan Rasulullah dalam aspek apapun. Ibu kepingin haji, kepingin umroh, kepingin beli rumah, kepingin beli ladang, kepingin anak jebol PNS, kepingin ada cita-cita mungkin, perbanyak sholawat. Pas di teras-teras rumah Hawa, ada teras ibu teras. Pas di teras yang biasa main HP berjam-jam tahan. Maka ditukar sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. 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 Ya Allah, berkat sholawat yang kubacain ya Allah, mudahkanlah urusan anakku sekolah di pesantren ya Allah. Ya Allah, berkat sholawat yang kubacain ya Allah, lindungilah anakku di pesantren ya Allah. Lindungilah anakku di medan yang sedang kuliah ya Allah. Ya Allah, berkat sholawat yang kubacain ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang taat, jadikanlah istriku istri yang taat ya Allah. Itu amalkan. Ya Bu, yakin Ibu ya Bu ya? Bersolawat kepada Rasulullah itu bisa membuat hati kita tenang dan bisa mewujudkan harapan-harapan dan cita-cita kita. Kemudian yang ketiga, backing yang paling kuat adalah doa orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering saya sampaikan dalam ceramah saya. Kalau ada di sini pemuda-pemudi Islam, generasi harapan bangsa dan agama, tidak ada orang yang sukses itu bim salabim langsung jadi kepala desa, tidak ada. Bim salabim langsung anggota dewan, tidak ada. Bim salabim tentara, polisi, gubernur, tidak ada. Semuanya itu adalah melewati perjuangan dan pengorbanan yang sangat panjang dan besar. Apa di antara perjuangannya? Menuntut ilmu.
Apa di antara pengorbanannya? Mampu menggapai ridho kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita adalah seorang anak kepada orang tua kita. Kita adalah orang tua terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu mari kita wujudkan kita sebagai anak yang solih dan solihah. Mari kita wujudkan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Jangan sampai kita merasa kita sudah menikah, kita sudah punya keluarga, kemudian lupa kepada ibu bapak kita yang dulu mengandung, ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, bersusah payah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik. Begitu kita sudah besar, kita sudah punya rumah tangga, kemudian kita lupakan. Ibu-ibuku yang dimuliakan Allah, Bu, walaupun ibu seorang istri, enggak ada halangan ibu untuk berbuat kepada orang tua. Maka sering saya sampaikan para suami, kalau selagi istri itu baik, menghubungkan hubungannya dengan orang tuanya, jangan pernah dihalang-halangi. Kenapa? Karena kita tidak selamanya bersama. Ada masanya nanti kita akan ditinggalkan orang tua dan kita akan meninggalkan orang tua. Oleh karena itu, sering saya sampaikan dalam ceramah saya, kalau mau sukses, kalau mau bahagia, kalau mau hidupnya tenang, maka bahagiakan orang tua, maka Allah akan bahagiakan hidup kita. Ya Bu, ajarkan sama anak kita ya Bu. Ibuku, tengok kan, jangan sedikit aku langsung serius, langsung lama bertiduran orang ini semua. Mana tahan aku belawak aja. Wih, aku pun berat badanku tinggal 50 kilo lagi nya. Perjalanan masih panjang. Jadi apapun cita-cita kita, minta ridho orang tua. Ajarkan sama anak kita. Oh nak, kalau kau pengen tercapai cita-citamu nak, ambillah ridho mama. Berbaktilah kepada ayah dan mama. Begitu kita sebagai orang tua ini. Maka insya Allah anak kita akan sukses dunia dan akhirat. Lanjut kita Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Nasution. Apa lagi? Hah? Mana belum ada aku perkenalkan tadi? Belum kan? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Nasution. Kapan pula tahu nih? Jawab model jamaah di sini. Ceramah kita diupload nanti di YouTube Ustadz Fajar Official, di TikTok Ustadz Fajar Nasution. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan. Jangan video-video yang aneh bagikan. Video-video yang apa lu bagi-bagi siar-siar agama enggak dibagi, jangan. Siar-siar agama jadikan jari kita ini jari sebagai saksi nanti di yaumil qiyamah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah dalam Quran surah Yasin ayat 65. Yasin 65 Yasin. Pada hari ini kata Allah, pada hari kiamat, maka mulut mereka kami kunci, tangan mereka akan berbicara, kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Jadikan jari ini nanti sebagai saksi. Jari tangan ini dulu pernah share ceramah Ustadz Fajar, dulu pernah share ceramah, share pengajian, share solawatan, ini akan menjadi saksi. Hati-hati kita bermedia sosial. Ada nampak ibu video-video agak aneh yang itu menyebabkan orang bermaksiat. Ibu like, ibu komen, udah. Selama komen itu masih ada di situ, selama like ibu belum hapus, selama ibu bagikan, tetap mengalir dosa jariah. Tapi kalau kebaikan yang ibu bagikan, ibu share ke media sosial, maka selama kebaikan itu ditengok orang, diamalkan orang, maka itu menjadi kebaikan yang bentuknya adalah kebaikan jariah yang terus mengalir nanti sampai yaumil qiyamah. Usia saya 28 tahun. Tadi kata ibu udah tahu. Usia 28 tahun, anak udah 2. Kalau bini, mohon maaf, izinlah dulu kan gitu. Sampai saat ini pun masih 1 kan begitu. Ada yang Ustadz 2, enggak ada. Cuman kalau Allah berkehendak lain apa mau dibuat? Nah, bukan aku ada niat, kadang-kadang kan bukan niat tahu ya Pak ya. Ada kesempatan dikasih Allah macam mana lagi? Nah, jangan gitu ya Bu, enggak ada slor-slor gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengaji kita sebentar. Hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj, mengangkat tema, menggagas inspirasi dari Rasulullah
SAW menjadi pemimpin yang agamis, berilmu dan berakhlakul karimah. Ada 3 poin yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini: agamis, berilmu dan berakhlakul karimah. Sebelum itu dalam kitab Ad-Dardir diceritakan bahwasanya kisah Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tahun Amul Husni, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni? Karena wafat 2 tokoh, 2 keluarga yang Rasulullah amat cintai. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Oleh karena itu wajar kita sebagai manusia biasa yang ditinggalkan keluarga, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan anak, kita menangis, mencucurkan air mata. Itu hal yang wajar karena kita adalah manusiawi. Bolehkah orang yang meninggal kita menangis? Boleh. Yang nggak boleh itu meratap. Maka ada orang salah nonton ceramah, orang meninggal nggak boleh dinangisi katanya. Lakinya meninggal, dipegangnya lakinya gini, "Bang, udah meninggal kau ya bang. Bang, aku nonton ceramah semalam bang. Nggak boleh aku nangis bang. Selamat ya bang, udah meninggal ya bang." Kan lucu. Makanya penting kita itu menghadiri ceramah secara langsung. Banyak orang salah menonton ceramah. Duit istri, duit istri. Duit suami, duit istri. Dosa istri, dosa suami, dosa suami, dosa suami. Mati-mati sama kami itu. Ibu yang ngegosip, kami yang nanggung dosa. Izinlah, izin besti. Ulah aku bilang sambil ini, kau dek, gak mau aku dek. Kalau kau mencakapi, kau gosip, tahankan kau ke neraka sana. Aku ke surga. Salah dengarkan ceramah, salah amalkan. Kalau dosa istri ditanggung suami, mati kita pak. Mati di tempat kita pak. Bagaimana konsepnya? Dalam Islam, konsepnya adalah seorang suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Apabila pemimpin itu tidak memberikan pengarahan, tidak memberikan pendidikan, maka pemimpin itu menanggung dosa. Pemimpin secara umum, baik pemimpin daerah, mohon maaf Pak Kades, tadi Pak Kades menyampaikan, inilah kami mendengarkan ceramah, biasa resiko, Kades-Kades disindir-sindir. Mohon maaf Pak Kades, bukan saya maksud apa nih, alah. Yalah kadang-kadang kan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak Kades, bukan saya menyinggung Pak Kades, tapi ini menyampaikan risalah, menyampaikan tentang wawasan keagamaan. Apabila pemimpin itu sudah membimbing, sudah mengarahkan, tapi tidak mau didengarkan, nah maka pemimpin itu bebas, tidak mendapatkan dosa apapun. Termasuk pemimpin dalam rumah tangga. Oh dek, sholat ya sayang. Kaulah sholat kau sholat katanya. Kok melawan? Maka kalau kami sebagai seorang suami, dek sholat ya dek, ibu nggak mau sholat, kami udah lepas tanggung jawab. Ya bu, ibuku. Itu mau orang tua aku bangun. Apabila kami sebagai seorang pemimpin sudah kami ingatkan, sholat dek, nutup aurat dek, jaga lisanmu dek, ibu masih gosip, masih menceritakan keburukan orang lain, kami tidak ditanggung lagi dosa, tidak menanggung dosa ibu. Tapi kalau kami lengah, kami sebagai pemimpin apapun, pemimpin daerah, pemimpin wirid, ketua wirid, bertanggung jawab atas anggota-anggota wirid yang ikut. Hati-hati kita. Apabila kita seorang pemimpin tidak mengarahkan untuk kebaikan, maka kata Rasulullah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Kades diminta pertanggungjawaban, bupati diminta pertanggungjawaban, anggota dewan diminta pertanggungjawaban, suami diminta pertanggungjawaban. Semua manusia ini diminta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah atas apa yang telah ia kerjakan, atas apa yang telah ia pimpin. Apakah dia memimpin untuk kebaikan? Kalau memimpin untuk kebaikan, alhamdulillah,
maka masuk ke dalam surga. Tapi kalau tidak mau memimpin dalam kebaikan, masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saking sedihnya Rasulullah karena meninggal Khadijah, maka Rasulullah dihibur oleh Allah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya naik. Jadi Rasulullah itu dijalankan naik mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama, sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang dibacakan qari'ah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, yaitu bukan semua malam, tapi suatu malam hanyalah singkat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka apa hikmahnya? Siapa yang pertama membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj? Yang pertama membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar digelar As-Siddiq? Karena dia membenarkan perjalanan Rasulullah itu. Secara johir Rasulullah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pulang Rasulullah dari Isra wal Mi'raj, maka kaum kafir Quraisy menyebarkan Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad mengada-ngada, perjalanan enggak masuk akal. Siapa yang membenarkan? Yang membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa hikmahnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mau tenang, kalau kita mau nyaman, ayo muliakan masjid. Maka ibu kalau round-round ke Sipirok, jangan hanya singgah di masjid, tapi siaran langsung. Hai guys, ini ya guys, kami di Sipirok ya guys. Tapi enggak sholat. Sedangkan Nabi singgah, mau bertemu dengan Allah singgah. Apalagi Masjidil Aqsa Palestina. Luar biasa tadi menyentuh hati kita, anak-anak kita MDA tadi. Saudara kita di Palestina mau sholat aja kena bom, mau sholat kena tembak. Tapi kita ada nggak yang menembak-nembak Ibu Wiri? Ada nggak Pak yang membom-bom Bapak sholat? Maka sadar kita, momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini meningkatkan kualitas sholat kita. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Maka sering saya sampaikan dalam ceramah saya, ibuku, jangan gara-gara wirid jam 2 ibu enggak sholat zuhur. Wirid bukan wajib fardu-ain, bukan. Yang wajib fardu-ain adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya Bu? Teolakan. Jangan gara-gara wirid jam 2 ibu enggak sholat zuhur. Jangan gara-gara pulang wirid jam 4 ibu enggak sholat asar. Makanya saya mengisi pengajian wirid 8 pengajian di Kota Pinang. Ibu yang belum sholat zuhur, Bu, silakan sholat. Mau pulang kami sholat sama-sama berjamaah. Kenapa? Jangan kita kerjakan yang sunnah, kita tinggalkan yang wajib. Kalau yang wajib ini kan kita kerjakan, kita berpahala, kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Kalau sunnah kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan tidak dapat dosa. Cuma mendapat kerugian. Contoh, orang yang sholat asar ataupun sholat zuhur, adanya waktunya. Apalah salahnya sholat qobliyah zuhur? Nah, memang nggak berdosa, tapi kan rugi. Apa keutamaan sholat sunnah rawatib? Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana nanti baginya di surga. Jangan mentang-mentang sunnah ini dikerjakan berpahala, tinggalkan nggak berdosa, terus kita nggak banyak sunnah. Bukan begitu konsepnya. Artinya apa? Jangan gara-gara yang sunnah kita lupa mengerjakan yang wajib. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan amal ibadah sholat kita. Sering kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk mengingatmu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk memperbaiki amal ibadah kami kepadamu.
Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal ibadah salat kita. Bulan Sya'ban ini adalah bulan Rasulullah. Rajab syahrullah ta'ala wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka Sya'ban ini mari kita manfaatkan. Kalau ada yang tinggal puasa kita, qodolah, gantilah. Maning tinggal solat kita, maka dalam pemahaman mazhab Syafi'i, solat yang tertinggal itu wajib untuk dikodo, wajib untuk diganti. Oleh karena itu sering saya sampaikan, buah manggis, buah rambutan, si mait nangis karena perbuatan, layang-layang di atas awan, si mait menyesal karena tidak sembahyang. Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua penyesalan seorang mait di alam barzah. Yang pertama, si mait menyesal karena hidup nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid. Yang kedua, si mait menyesal ada harta yang Allah titipkan, ada rezeki yang Allah titipkan, tidak mau bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Oh Tuhan, kalau seandainya Engkau tunda kematianku, wahai Allah, aku akan bersedekah. Itulah penting-pentingnya bersedekah. Oleh karena itu, ayo kita yang kaya-kaya, Allah titipkan kekayaan, keluarkan kekayaan fi sabilillah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa. Ini kadang-kadang acara keagamaan, datang ibu-ibu perwiritan, nodorkan proposal. Oh Pak, ini orang kaya. Oh Pak, inilah Pak acara kami Pak. Kaya loh, kaya. Ya Allah, kaya kan. Acara tablik akbar loh Pak. Apanya Bu? Ya Allah, acara tablik akbar loh Pak. Oh iyalah katanya. Dikasihnya rata 100.000. Kaya loh, kaya. 100.000 lah. Ya Allah. Tapi aku yakin itu di luar sana. Di sini aku yakin kita ini semua orang yang dermawan, mau saling tolong menolong. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena selagi hidupnya kita bersedekah. Kalau sudah mati kita, orang bersedekah atas nama kita. Kan gitu kan? Nggak bisa lagi kita bersedekah. Harta kita tinggalkan. Kalau anak bisa mengelola harta kita ke jalan yang baik, alhamdulillah. Kalau anak mengelola harta kita ke jalan yang buruk, maka kita pun diajak di dalam kubur. Luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu, mari dua ini jangan sampai kita sesali nanti di alam barzah, yaitu sholat dan sedekah. Apa ajab bagi orang yang nggak mau sholat? Dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Allah, bagaimana pedihnya neraka Saqar itu. Maka para ulama menafsirkan, neraka Saqar itu neraka yang sangat panas, yang membakar tubuh kita ini, hancur tulang-tulang kita, tidak ada tersisa pun. Saking dahsyatnya neraka Saqar itu, hancur balik utuh, hancurkan lagi balik utuh. Begitulah nanti sampai mahkamah ilahi, sampai yaumil mizan, sampai yaumul hisab. Kalau kita berhasil, maka kita selamat masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita bukan berhasil, maka kita kekal dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu jangan sepele masalah sholat ini. Oleh karena itu, kalau mau memilih pemimpin, balik-balik ke pemimpin, tengoklah ibadahnya. Ibuku, ajarkan sama anak kita yang perempuan, nak, kalau kau mencari calon suami, jangan hanya gelar S1, S2, S3, doktor, bahkan profesor, akan tetapi tidak taat kepada Allah. Carilah menantu, atau kali Mandeling, carilah babere, walaupun gak sarjana, yang penting setidaknya pandai ngaji loh. Mati kita nanti, kita sebagai mertuanya,
dia pintar komputer, dikomputerkannya kita, cak, bak, masuk ke neraka langsung. Jadi kalau menantu kita ataupun bebere kita pandai ngaji, begitu mati ibu bu, diambilnya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Didoakannya ibu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itulah enaknya kalau pemimpin kita pemimpin yang dekat dengan Allah. Maka oleh karena itu, kalau mau mencari pemimpin, baik pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam suatu daerah, maka tengok ibadahnya. Jangan hanya tengok hartanya. Kalau kita memilih pemimpin karena kekayaannya, karena uang yang ditebarkan, siap-siap menderita. Tapi kalau pemimpin yang kita pilih karena kedekatannya dengan Allah, apa kata Allah? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan teguhkan kedudukanmu. Pemimpin kalau dekat dengan Allah, kita ini selamat semuanya. Tapi kalau pemimpin jauh dengan Allah, maka kita diarahkan ke tempat-tempat yang tidak baik. Kita diarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang sayang kepada kita rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau sudah kita dapatkan pemimpin yang rajin ibadah, kita tengok dia ke masjid sholat, bukan hanya duduk di kantor DPR, bukan hanya duduk di kantor kepala desa, bukan hanya duduk di kantor bupati, bukan hanya duduk di kantor lurah, tapi dia duduk bersama kita berjamaah di masjid. Masya Allah. Ayo berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Macam mana Bu lanjut kita Bu? Sikit lagi ya Bu. Jangan bosan ya Bu, karena aku pun gak bosan merengi Ibu kan gitu. Jadi jangan bosan mendengarkan aku ceramah ya Bu. Jangan bosan ya Bu. Jangan gelisah ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu enggak ada yang gelisah. Siapa yang pulang sebelum selesai tabligh akbar ini, maka saya doakan utang enggak lunas-lunas. Tahankanlah itu. Karena itu mulai serius ini. Biasa aku udah mulai serius awak. Berpulangan dicari jalan potong. Mana jalan yang bisa lari aku? Capek kali aku dengar ustaz nih, sakit kepalaku. Cari jalan potong pulang dia. Malu kita kepada Allah. Barang siapa yang mau menengok taman-taman surga, kata Rasulullah, maka datanglah ke majelis taklim. Ini taman-taman surga, bukan kaleng-kaleng kita ini loh. Inilah taman-taman surga. Kenapa? Karena ini tempat kita bermajelis taklim, tempat kita menuntut ilmu. Maka apa kemudian orang menuntut ilmu? Kata Rasulullah, barang siapa yang duduk bermajelis taklim, maka selama dia duduk, para malaikat mendoakan ampunan atas dosa-dosanya. Selama kita duduk di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka para malaikat mendoakan, ya Allah ampunkan dosa orang itu yang bermajelis taklim. Ya Allah berikan ya Allah rezeki yang berkah halal thayyibah kepada orang yang bermajelis taklim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita tingkatkan amal ibadah salat kita perbaiki salat kita. Timbul pertanyaan, dari mana kita perbaiki salat? Sedikit lagi nih. Mana yang gendong anaknya. Jangan sempat anak entah kemana, nggak nampak nanti jadi kerjaan kan gitu. Nah, karena biasa kalau konser-konser artis, pernah di sana konser Kota Pinang, nggak tahu dia anaknya gara-gara mendengarkan artis, rupanya anaknya udah dipijak orang. Jadi jangan sampai begitu kita. Bukannya bohong aku dah Bu, faktanya dah. Jadi Ustaz nonton konser tuh, iya aku tonton sebentar. Habis itu pulang aku, karena biniku ngajak, oh bang, ayolah bang, ada acara situ artis bang dari Jakarta, ayolah. Kupikir juga lah namanya sayang istri kan.
Habis awak tengok bentar pulang awak. Rupanya ada dikabarkan anaknya kena pijak orang. Gara-gara mamaknya nengok begini enggak pernah berkedip nengok artis tu begini. Tapi kalau nengok ustaz ceramah pening kepalanya. Ya Allah. Oleh karena itu, yang pertama perbaiki niat kita. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niat. Walaupun kita beribu-ribu rakaat kita kerjakan, tapi kalau bukan niat karena Allah, bukan niat karena ibadah, maka ibadah kita secara fikih itu tidak sah. Maka perbaiki niat kita. Ayo, apalagi sudah mau Ramadan. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Sampaikan usia kami Allah pada bulan Ramadan. Sebentar lagi akan Ramadan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil halil ladzi la yanamu la yamut wa la yaqutu abada. Subuh kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa juhrina wa maulana Muhammad. As-salatu tarawih rahimakumullah. Berbondong-bondong kita sholat tarawih, betul? Tapi jangan karena ikut-ikutan. Sholat orang dia pun sholat, puasa orang dia pun puasa, baca Quran orang dia pun baca Quran, kajurang orang dia pun kajurang. Kita ibadah jangan ikut-ikutan. Bu, sering saya sampaikan, menjelang Ramadan ini Bu, apa amalan kita? Amalannya adalah mempersiapkan, membersihkan diri kita, perbanyak memohon ampun kepada Allah, dan saling memaafkan satu sama lain. Jangan hanya udah raya minal aijin wal faizin ya. Ininya mau puasa ininya, kalau bisa kita bersihkan diri kepada Allah, kita mohon ampun. Kepada sesama manusia ini minta izin, minta maaflah. Kenapa? Supaya amalan-amalan kita diterima Allah. Kalau Ramadan, kalau tarawih, doa kita apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Engkau menyukai orang-orang yang meminta maaf dan memaafkan ya Allah. Maka ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Rabb. Ini doa kita kan? Maka sebelum Ramadan ini harus kita kerjakan. Istri minta maaf kepada suami, suami minta maaf kepada istri, tetangga minta maaf kepada tetangga, orang tua minta maaf kepada anak, anak minta maaf kepada orang tua. Kenapa? Karena supaya kita mendapatkan amal ibadah yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbaiki niat. Salat kita salat karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah ku serahkan kepadamu ya Rabb. Kita salat karena Allah, bukan salat karena siapapun. Pertama, perbaiki niat. Macam mana memperbaiki niat? Maka memperbaiki niat kalau menurut Imam Syafi'i, pada saat kita mau salat, maka ketika kita mengangkat takbiratul ihram barengan, kita samakan dengan membacakan lafaz niat. Bolehkah enggak dilapaskan hanya niat? Boleh. Datang ibu cak bab. Boleh. Tapi kenapa dilapaskan? Supaya lisan kita ini, supaya hati kita ini lebih kuat lagi, supaya fokus. Usolli, kan begitu kan? Usolli fardul maghribi salasa rakaatin adaan makmuman latala. Allahu Akbar. Agar lebih khusyuk, agar tertata niat kita ini, agar tertata hati kita ini, tidak niat karena selain daripada Allah. Yang kedua, memperbaiki salat kita adalah perbaikilah bacaan salat kita. La salatan liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Mohon maaf. Salat berjamaah maupun salat sendiri tidak sah salatnya menurut pemahaman Imam Syafi'i kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah.
Oleh karena itu, ayo kita perbaiki Al-Fatihah kita. Kita belajar. Belajar ini bukan hanya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bukan. Belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Maka ibu-ibu wirid, jangan hanya sekedar yasin ya Bu. Jangan hanya sekedar yasin, jangan hanya sekedar taktim, jangan hanya sekedar taktim tahlil, tapi undang ustaz-ustaz kita, undang ustazah-ustazah kita, mendidik kita tentang hukum-hukum syariat Islam. Bagaimana bacaan Al-Fatihah, bagaimana mengaji yasin, bagaimana sholat, bagaimana segala macamnya. Kenapa? Karena itu yang kita butuhkan. Karena kalau yasin di rumah pun bisa, tahtim di rumah pun bisa, tapi jangan lupa ada harus pinomat sebulan 2 kali, ada ustadz ataupun muallim, muallimah, guru-guru kita di kampung ini kita undang untuk memberikan pencerahan tentang keagamaan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki bacaan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, perbaiki pakaian sholat kita. Jangan samakan pakaian olahraga dengan pakaian sholat. Ini kadang ada orang sholat pakai training, pakai baju kaos ketat. Ya Allah, na'udzubillah. Ayo Pak, Rasulullah pakai gamis, pakai jubah. Kalau kita nggak sanggup pakai baju gamis, baju jubah, setidaknya baju kokoh. Makanya sering ku sampaikan dalam ceramahku, ibuku, apabila ibu ke pajak, tahu pajak, pasar ataupun poken kalau daerah kami sana. Ya, jangan hanya yang ibu belikan telekung ibu, jilbab ibu, baju ibu, selop ibu. Kami ini suami pikirkan loh, sakit loh, sakit. Kami cari makan setengah hajat, peci 40 tahun nggak diganti. Bau kudangil kadang-kadang peci, bau kudangil, bau laron kadang-kadang, bau semut, bau keringat segala macam. Dibeli. Sahnya sholat awak baju awak berkeringat sah. Kenapa? Karena itu najis yang dimaafkan. Tapi kita ini kan memang Allah tidak memandang apakah baju kita mahal, baju kita bukan. Tapi kita butuh bagaimana supaya kita bisa meraih Allah dalam ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, jangan pakai sholat, pakai pakaian ke masjid, pakai celana training. Celana olahraga lah pula pakai sholat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dipakai sholat. Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi pantas nggak? Kan begitu. Ibadah ini bukan cerita sah atau nggak sah. Pakai singlet, pakai celana pontong, sah. Tapi pantas nggak? Karena kadang-kadang kita ke wirid, kita ke pesta, wangi kurang wangi, gosok kurang gosok, lipat kurang lipat, supaya ditengok orang kita bagus. Oh, bapak ini rajin ya, apa undangan bersih ya, mulus ya pakaiannya. Begitu sholat ke masjid, mana pakaian yang paling keruh ataupun apa nama bahasa kampungnya ya, yang paling hondal, tahu hondal? Apalah bahasa apanya Kak? Ya aku pun payah mengapakan ini. Berantakan. Mana baju yang paling berantakan nggak digosok, yang bau itulah dipakai. Jangan itu ya Pak. Maka itu siapa memperhatikan baju kita ini? Istri kita lah. Abu, perhatikan kami sebagai suami loh ya Allah. Ajab kali kami sebagai suami ini. Kadang-kadang mau sholat pun ambil sendiri. Ya kan Pak? Kalau istri yang solehah itu tahu nih. Oh bang, ini kan hari Jumat ya bang. Ini sarung abang, ini baju abang, ini peci abang, selop abang udah cucikan ya bang. Ada nggak kayak gitu sini? Ya mah, nggak ada itu. Nggak ada itu. Mana selopku dek? Kau cari. Ya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang menyiapkan pakaian sholat suaminya, menyiapkan kebutuhan suaminya, sama pahalanya ketika suami sholat di masjid, ketika istri menyiapkan semuanya, si istri pun dapat pahala sebagaimana suami dapat pahala. Hah? Capek ibu dengar kata ceramah ya, capek. Perhatikan kami sebagai suami ini, perhatikan. Belikan baju bapak yang baru. Jangan tanya bang, kau mau baju yang mana? Gak usah tanya. Karena kadang-kadang suami ini kok ditanya, gak usah lah. Karena kadang-kadang gini,
Suami ini kadang lebih memilih merokok daripada baju baru. Makanya jangan tepuk tangan. Ibu jangan tanya-tanya, belikan aja. Nggak usah pakai tanya. Belikan peci kami yang baru, belikan sarung yang baru, belikan koko yang baru, belikan. Nggak usah pakai pertanyaan. Kalau kami ditanya kadang-kadang kan lain Pak kan. Kadang awak kan udah berapa tiap koko 150.000. Oh dikalikan sama rokok sempurna dapat 4 kan gitu. Kami kali-kali ke situ tingginya. Maka yang pintar kali-kali itu sebenarnya istri, cuma awas salah kali-kalikan. Ya, jadi perhatikan pakaian kita. Kalau mau sholat khusyuk, pakailah telekung yang polos. Ini mau Ramadan. Pakailah telekung yang polos kalau mau khusyuk. Jangan pakai telekung yang gambar-gambar bunga mawar, gambar pisang-pisang, gambar daun keladi, entah daun-daun apa mau ditempelkan di telekung. Enggak akan khusyuk kita itu. Allahu Akbar. Datang imamnya lambat pula. Wih sakit kali kepala. Sakit kepala. Makanya semua itu butuh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia dunia pelajari ilmunya, barang siapa yang mau bahagia akhirat pelajari ilmunya, barang siapa yang mau bahagia dua-duanya pelajari ilmunya. Kalau ibu mau sholat, beli telekung yang polos. Kalau coklat, abu-abu, coksu. Tahu ibu coksu? Apa coksu? Ya, beli nanti baju warna putih, kemudian ibu beli susu sama coklat, tumpahkan ke situ. Itulah coklat susu. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, pakai yang polos-polos. Ini kadang-kadang sholat tarawih dia, telekungnya aja pun berenda-renda macam horden. Ya Allah ya Tuhanku. Ada aku tengok telekung brokat ya. Telekung brokat namanya ya. Macam horden. Ya Allah beratnya berapa ton lah telekung wani ku pikir. Gak akan khusyuk kita. Hati-hati. Kalau kita sholat, kalau telekung yang kita pakai ini, telekung kita pakai, kemudian sampai ke sujud kita, nggak sah sholatnya. Hati-hati. Makanya jangan sampai itu. Ini kening kita ini sujud, telekung kita yang kita sujudkan itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena bersambung dengan tubuh kita. Jadi makanya bukan perlu gaya-gayaan. Sholat ini bukan penting gaya-gayaan. Sholat ini yang penting bagaimana supaya kita khusyuk. Jadi pakai telekung yang polos. Kalau ini telekung ibu masih berwarna-warni, masih banyak gambar-gambarnya, maka kalau ada rezeki ibu beli telekung yang polos ya bu. Kalau mau lebih khusyuk lagi, beli kain kapan. Beli kain kapan 4 meter, udah. Itu tempahkan jadi satu telekung, tempahkan baju koko bapak sama sarung bapak, insya Allah khusyuk. Allahu Akbar. Ya Allah kain kapan ya Allah. Ya Allah kain kapan ini ya Allah. Pasti khusyuk. Boleh nggak boleh? Kenapa rupanya? Sama-sama kainnya tuh. Tempahkan kain kapan tuh jadi telekung ibu, jilbab ibu, baju bapak, celana bapak, sarung bapak. Amalkan, insya Allah habis sholat meninggal. Loh, apa salahnya? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dengan akhir hidup yang baik. Jangan engkau akhirkan hidup kami ya Allah dengan akhir yang tidak baik. Siapa yang mau mati pas sholat? Agak gocor gitu ya Pak. Bu, mau nggak ibu mati wafat dalam keadaan sholat? Nanti pas sholat zuhur. Bapak mau nggak wafat dalam keadaan sholat? Agak gocor nih Pak. Agak gocor. Mau nggak Pak? Wafat dalam keadaan sholat. Nanti sholat zuhur mau? Allah Pak. Jadi pernah saya ceramah gitu. Mau katanya, rupanya besok telepon panitia, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ada jamaah kita yang meninggal. Tapi meninggalnya husnul khotimah, mati dalam keadaan sholat. Jadi itu, ya pakaian itu juga bisa berpengaruh besar khusyuk atau tak khusyuknya sholat kita. Kenapa? Memang khusyuk bukan perkara mata, betul. Tapi kadang-kadang dari mata itu kita nggak khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin waladdallin amin. Datang imam yang panjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
'allamal Qur'an, khalaqul insan, 'allamahul bayan. Kita pasti nengok orang. Wadimor. Pasti rusak salat kita. Makanya kata Rasulullah, salatlah kamu bagaimana aku salat. Artinya apa? Mohon maaf. Saudara-saudara kita mungkin yang hafizah Quran, alhamdulillah baik. Tapi kadang-kadang di suatu daerah, Ustaz, mohon maaf Ustaz, bukan di sini, mentang-mentang hafiz Quran, mohon maaf, ayatnya panjang kurang panjang, lama kurang lama. Ayat itu sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena jamaah kita adalah orang umum. Kalau jamaah kita adalah orang yang semuanya hafal Quran, silakan. Maka saya sering di masjid saya sampaikan kepada BKM, sampaikan kepada ustaz-ustaz kita, tolong sholat tarawihnya nanti jangan ayat yang panjang-panjang. Kenapa? Karena jamaah kita jamaah umum. Kalau panjang ayatnya, lambat pula, yakinlah dalam hatinya, ya Allah, sekali ini aku sholat, ya Allah, tak akan pernah mau aku lagi ke masjid ini, ya Allah. Lama kali, ya Allah, capek kali, ya Allah, capek kali, ya Allah. Rakaat pertama aja pun setengah jam. Apa nggak mati di tempat awak? Itu yang menyebabkan awak malas sholat. Pindah dia ke masjid yang lain. Nggak tahu dia rupanya jadwal waktu di situ. Allahu Akbar. Makanya aku bilang semua itu butuh ilmu. Jadi perbaiki pakaian kita, perbaiki busana kita, perbaiki semuanya tentang apa yang kita pakai dalam melaksanakan sholat. Maka insya Allah sering saya sampaikan para BKM menjelang Ramadan, ayo kondisikan manajemen masjid. Macam mana supaya orang ramai ke masjid? Di antaranya adalah muadzinnya harus yang terbaik. Mohon maaf, ada kadang-kadang suatu pengurus itu mau dia aja, nggak mau diganti. Mulai dari tahun 70-an waktu azan sampai ini dia juga azan. Orang nggak selera. Nggak lagi jelas maharujul hurufnya. Orang malas. Makanya kalau bisa di musolah kita ini azan subuh marga Siregar dipangkah dengan azan itu kan. Bak. As-salatu khairun minan naum. Yakin, aku yakin sedikit banyaknya tersentuh hati kita. Betul tak? Kalau datanglah uang yang lama, as-salatu khairun minan naum. Azan zuhur si Paiman set ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pasti sedikit banyaknya tersentuh hati kita. Kenapa? Itu dakwah kita luar biasa. Azan asar masuk pula si Supriyadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah, enak begitu. Maka direkrut apabila ada sini muda-mudi kita, apalagi dekat dengan pesantren ataupun pendidikan TPA, taman-taman Quran, anak-anak itu bikin azan. Mengapa rupanya? Aku dulu waktu kecil, azan aku usia 10 tahun, azan Jumat aku. Siap azan aku diprotes waktu. Kenapa lah azan kau? Kau kan belum berjenggot katanya. Apa yang gak ada hubungan? Gak ada hubungan jenggot sama azan, gak ada. Kau masih kecil, belum pantas kau azan. Aku nasution, nggak pala peduli aku tuh. Besok azan lagi aku. Nggak perlu aku itu. Lama kelamaan bisa beradaptasi dengan masyarakat. Kita terangkan, Pak, azan itu bukan sama seperti sholat. Kalau sholat memang harus balik, harus berakal. Kalau azan, kok bisa yang baru lahir itu azan sah itu azan.
Jangan begitu. Kita ini harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita di lingkungan ini. TPA kelas 1, SD kelas, ajan suruh, nggak ada masalah itu. Ajan maghrib, si makmur ini supir ambulan. Kebetulan singgah di musola ini kan begitu. Suatu ketika Pak BKM nggak ada datanglah Wak. Oh Mur katanya, iya Wak. Kau ajan ya Wak? Oh iya Wak. Dia biasa supir ambulan kan begitu. Ajan lah dia. Tahu lah supir ambulan kan? Allah. Bukan datang orang sholat, meninggal orang bikin meninggal. Semua itu butuh ilmu. Semua itu butuh ilmu. Allah. Inilah kadang-kadang. Udah berseloro-seloro orang itu langsung segar. Kalau aku bikin agak serius sikit lagi, ngantuk semuanya Allah. Sikit lagi kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ajan Isa. Siapa lah kita bikin lagi ya? Si Zulkarnain ini panjang napasnya, nggak dapat nyetekongan. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Ini pun nggak bisa dipakai ini. Ada beberapa orang yang nggak bisa dipakai imam sama ajan. Satu orang yang pelupa. Jangan coba-coba kasih imam pelupa. Japok dibikinnya. Beberapa kali subhanallah penuh ingatnya. Allahu akbar. Inna atunakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna. Datang aja. Subhanallah. Datang di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Bermatiin orang dibikin dalam saudara. Enggak bisa dipakai imam pelupa. Hati-hati. Imam pelupa enggak boleh dibikin imam. Muadzin pelupa enggak boleh dibikin muadzin pelupa. Enggak siap-siap. Hayalan shalah, hayalan shalah, hayalan falah, hayalan falah, hayalan shalah, hayalan shalah, hayalan falah, hayalan falah, hayalan shalah. Enggak siap-siap. Jangan pakai imam pelupa, jangan pakai muadzin pelupa. Enggak siap-siap kita yang sholat tuh mati di tempat. Nah, Bapak Ibu bilang apa? Jadi mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki. Muadzin kita di musola, muadzin kita di masjid-masjid, perbaiki kualitas A. Anak-anak hafiz Quran, rekrut. Tapi ingatkan jangan yang panjang-panjang ya. Yang biasa imamnya Allahu Akbar. Wako menyagadkan, wako. Namanya enggak pandai mengaji pula. Allahu Akbar. Kawan juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ketahuan mana ujung mana pangkal. Karena tidak paham makharijul huruf, tidak paham hukum tajwid. Tapi karena dia orang yang dituakan, dia pula disuruh imam. Mohon maaf agak keras sedikit. Keras untuk kebaikan. Jangan kita jangan. Makanya aku bilang lain umaro, lain ulama. Pemimpin umara, pemimpin daerah, kalau dia nggak pandai imam, jangan karena kita menghargai dia, imam pak. Ya, beda umara dengan ulama. Maka pernah suatu ketika ada pejabat negara tinggi, gak usah aku bilang, viral aku nak tangkap aku. Mentang-mentang dia pejabat tinggi Pak Kades, dibikin dia imam. Sama lagi. Kalau enggak diakannya malu dia. Tahu orang dia nggak pandai sholat, nggak mengaji kan, naik dicap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Ya na'budu kasain. Siapa yang bertanggung jawab ini? Siapa yang memilihnya imam itu bertanggung jawab. Jangan asal-asal pilih. Bukan hanya pemimpin negara, bahkan pemimpin dalam sholat yang itu imam harus betul-betul sesuai dengan hukum-hukum, sesuai dengan ilmu-ilmu yang ada pada dirinya. Kalau udah anak habis Quran, di sini ku dengar kata Bang Sutejo tadi, ini adalah banyak habis Quran, ya Bang ya. Itu dipanggil masuk dia, udah muda,
sehat lagi, nggak lupa itu dibikin imam. Sabu serapat. Mak jam 12 bah. Sikit lagi saya ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak cepat, enggak lambat, pas. Awak pun khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi yang nomor berapa tadi? Kita perbaiki bacaan surat kita. Yang terakhir adalah kita perbaiki tempat-tempat sholat kita. Sebaik-baik tempat sholat seorang wanita, kata Rasulullah, sholatlah di tempat yang paling sudut, di tempat yang paling sepi. Jangan sholat ibu di ruang tamu, banyak orang berlewatan, menjadi fitnah. Sholatlah di kamar, sholat di rumah. Bukan berarti nggak boleh sholat di masjid, boleh. Sholat di musola boleh, tapi sebaik-baik sholat seorang wanita adalah sholatnya di rumah. Pilih tempat yang paling sudut, yang paling sunyi, jangan sholat di keramaian. Sebaik-baik sholat seorang laki-laki adalah sholatnya di dalam masjid. Mudah-mudahan kita semuanya di sini semakin bisa memakmurkan masjid-masjid kita, makmurnya masjid dengan banyaknya orang sholat ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir pada kesempatan yang mulia ini, kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak selamanya hidup kekal abadi di dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah. Jangan tanya kapan mati, di mana mati. Enggak ada yang tahu, karena itu rahasia Allah. Oleh karena itu persiapkan kematian kita. Persiapkan amal yang terbaik sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling baik, wahai Rasul? Manusia yang paling baik bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling cantik tampan rupawan, bukan yang paling pintar keilmuan. Kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik, manusia yang apabila ditambahkan usianya, semakin baik amal perbuatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan sisa-sisa usia kita ini yang kita nggak tahu kapan dipanggil Allah. Persiapkan amal terbaik. Sholat kita jadikan sholat terakhir, baca Quran kita jadikan baca Quran terakhir, sedekah kita jadikan sedekah terakhir. Kenapa? Bisa jadi sedekah itu diterima Allah, bisa jadi sholat itu yang diterima Allah, bisa jadi baca Quran itu yang diterima Allah. Artinya apa? Kata Rasulullah, aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Perbanyaklah olehmu mengingat yang memutus kelezatan, yaitu kematian. Dalam segala aspek apapun, dalam aktivitas kita, maka ingatlah kematian. Kalau kita melakukan keburukan, ya Allah, mana tahu matinya aku habis ini. Kalau kita melakukan kebaikan, ingat juga, ya Allah, mana tahu matinya aku habis ini. Kenapa? Supaya kita ikhlas dalam berbuat kebaikan, supaya kita khusyuk dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu, usia angkanya semakin bertambah, 55, 56, 57. Tapi jatah yang Allah berikan semakin berkurang. Maka ada syairnya yang sering saya bawakan dalam ceramah. Mudah-mudahan ini ibu-ibu pun hafal. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah.
Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Allah. Pagi, siang, malam kita terus berpikir, memacu pikiran kita, memeras keringat, macam mana supaya bisa bangun rumah setahun ini, macam mana supaya bisa beli mobil 10 tahun ini. Padahal kata Rasulullah, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Maka jangan targetkan perkara dunia. Setahun harus terbeli ladang, 2 tahun terbeli mobil, 4 tahun terbeli ladang. Jangan. Itu yang melalaikan kita dari perkara akhirat. Berjalan aja mengalir. Kita ini harus bersifat qanaah. Apa adanya, apa yang ada, itulah kita manfaatkan. Yang belum ada, kita sabarkan untuk mendapatkannya. Jangan kita paksakan diri kita ini harus memiliki ini, harus memiliki ini. Kalau perkara dunia, kita tidak akan pernah puas. Hari ini kita punya Pajero, besok kepingin Fortuner. Hari ini kepingin Fortuner, besok kepingin Pajero. Hari ini pun kulkas, besok kepingin ibu kulkas baru. Hari ini pengen beli baju, besok pengen baju lagi. Tidak akan pernah puas. Oleh karena itu, mudah-mudahan sisa-sisa usia kita ini kita habiskan untuk amal ibadah, untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua yang dimuliakan Allah, demikian saja ceramah agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sedikit banyak yang ku sampaikan, ada mungkin sana sini kurang pantas, kurang layak, kurang sopan, maafkanlah. Karena aku seorang anak yang berkunjung kepada orang tuanya, dan tentunya aku pun banyak kekurangan, dan terus belajar dan terus belajar. Jadi aku pun siap menerima kritik, siap menerima nasihat dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sekalian, kalau nasihatnya untuk kebaikan, untuk sesama kita sebagai seorang mukmin. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah, orang tua yang dimuliakan Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita ya. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسعة والسلامة والبركة علينا يا الله، خصوصا يا الله لهذه الجماعة حاضرين والحاضرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل